Lama tidak bertemu. Kamu kerja di sini ya? Perusahaan Baruku, Huayun Group. Aku datang untuk urusan akuisisi dan integrasi. Kayaknya udah dengar. Kamu cari Wei Jing ya? Iya, dia kan udah jadi karyawan tetap. Mau belanja buat rayain. Posisi barunya di bagian seafood sebelah sana. Bagian seafood. Mas, tolong pelan-pelan dong. Mas, apaan sih? Gak apa-apa kan? Kok kamu datang? Maksudmu? Kok kamu datang? Apaan? Ngapain sih? Ini kan kerjaan cewek. Bukan, aku cuma bantu-bantu sementara. Bantu apaan? Lia Mei udah cerita semuanya. Ini kan kerjaan cewek, dingin banget lagi. Aku kan kayak bata supermarket. Di mana butuh di situ aku ditempatin. Ditempatin di mana? Bukan maksudku, kamu hebat juga ya. Tiap hari ngelakuin ini, bau amis pulang kok gak kerasa? Hidungmu kurang petek kali. Siapa bilang? Aku kan serigala. Udah gak kerja lagi. Ini pekerjaanku, ngapain sih? Kerja apaan? Udah gak usah. Ulang urus aku, di sini ngurus kepiting. Ngurus apa? Ayo pergi. Mending di sini ngurus seafood. Lagi pula ngurus ikan-ikan ini kenapa? Ini pekerjaanku. Kerja apaan? Udah ayo pergi. Jangan. Wei Jing bilangnya bener banget. Profesi kan emang gak ada yang lebih tinggi. Lagi pula mulai dari bawah terus kerja keras. Masih ada kesempatan naik jabatan juga. Udah sana kamu cepetan pergi. Aku cepetan pergi apaan? Pergi. Niang, kamu. Lebih baik turunin aku, gak parah-parah amat kok. Harus digendong soalnya kakinya keseleo. Kok kamu baik banget sih sama aku? Baik apaan? Kamu kan anak kandungku. Kok aku rasa kamu gugup gitu? Gugup apaan? Kamu makan dikit pasti aku gak gugup. Sini cium dulu. Kamu bilang Adelianya itu. Kenapa dia selalu menyiksaku seperti ini? Apakah dia benar-benar menyukaimu? Menyukaiku apa? Pokoknya masalah Lia Mei seperti ini. Kalau dia mau menyiksamu, kamu harus melawannya. Kalau kamu tidak bisa melawan, kamu bisa mengundurkan diri. Pokoknya aku sudah punya rencana untuk ini. Ibu. Kalian berdua ini ngapain? Sudah pelukan pangeran begini, padahal dekat sekali dengan pintu rumah. Tidak bisa pulang dulu? Bagaimana kalau tetangga melihat? Di lift ada kamera, tidak malu? Aku saja tidak tahan, turun dulu. Tidak apa-apa, bukan kamu. Banyak omong. Bawa payung buat apa? Di luar tidak hujan. Pinggangku terkelir. Bukan, Bu. Kakiku terkilir. Kaki terkilir. Hatiku juga terkilir. Stop, stop, stop. Ayo, aku gendong kamu. Tidak sah, tidak sah. Aku gendong kamu. Gendong istrimu saja, aku tidak sanggup. Ayo, kalau begitu aku pegang kamu. Dengan pinggangmu seperti itu, tidak akan kuat. Sudahlah, Ayo, tidak usah. kalau begitu aku temani kamu. Ayo. Baru dibeli. Detektif kian suka sekali mengikuti orang. Aku ingin bicara tentang ibumu. Mau menebus? Kecuali waktu bisa berputar kembali. Ibumu terkena kanker. Apa yang kamu bicarakan? Aku tidak bohong. Aku akan jelaskan perlahan. Begini. Selama ini,
Aku juga mencari tahu tentang kondisi Tante Hong Mei. Dan membantu mengajukan pembebasan bersyarat untuk pengobatan. Awalnya yang aku tahu, Tante punya masalah jantung. Tapi belakangan ini, penjara melakukan pemeriksaan lengkap untuk Tante Hong Mei. Hasilnya adalah kanker. Lalu aku berbicara dengan Tante Hong Mei. Aku ingin mengeluarkannya untuk perawatan medis, mencari rumah sakit yang bagus, menerima perawatan yang lebih baik. Lagi pula, rumah sakit di luar jauh lebih baik daripada penjara. Tapi Tante menolak. Kenapa? Kenapa? Dia takut membebanimu. Dan, Tante tidak mengizinkanku memberitahumu hal ini. Ya Mei, aku tahu hal ini. Sangat kejam bagimu. Aku juga berpikir, apakah harus memberitahumu hal ini atau tidak. Tapi setelah dipikir-pikir, aku merasa. Kamu harus tahu, lagi pula kamu adalah anak kandungnya. Aku berharap kamu bisa pergi ke penjara, membujuk Tante. Lihat apakah dia bisa keluar. Mungkin masih ada harapan. Aini, lama tidak bertemu. Aku ingat dulu kamu bilang padaku, kamu suka makan saat mood baik atau buruk. Jadi sekarang kamu buruk. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu. Wei Jeng. Kalau tidak ada urusan, kita ngobrol sebentar. Aku baru pertama kali dengar kamu punya permintaan seperti ini. Ayo, temani kamu ngobrol. Ayo, mulai saling menyakiti. Jangan sakiti aku lagi, aku sudah resign. Kamu resign? Aku juga karena terlalu lelah, ingin istirahat sebentar. Pergi jalan-jalan atau semacamnya. Itu bagus. Ini Zuli, dia kehilangan satu asisten yang baik. Aku tidak menargetkanmu, aku hanya bicara fakta. Lagi pula sekarang kita sudah resign, kita sudah square. Kamu makan, ini masih ada satu. Sudah lewat, dulu kita punya posisi berbeda. Aku mengerti. Kenapa kamu tidak bertanya padaku? Karena dunia ini besar dan kamu ingin melihatnya. Tapi belum saatnya. Aku akan jujur, aku resign karena dikhianati orang. Masih ada yang bisa mengkhianatimu? Julie. Membantunya begitu banyak. Bagaimana bisa dia membuangku setelah sukses? Baiklah, anggap saja aku salah menilai orang, aku terima. Jangan emosi, pelan-pelan. Kamu bilang aku masih membantunya. Terus menyusahkan kamu dan Lia Mei. Kalau dipikir-pikir, rasanya tidak worth it ya. Kamu benar-benar jadi korban Zuli. Orang ini agak aneh. Ini kan pakai orang di depan, nggak pakai di belakang. Kalau kamu bilang begitu, aku malah merasa kepergian Lia Mei. Beneran mungkin gara-gara dia. Lia Mei sudah banyak nyusahin kamu. Kamu masih mau bantu dia? Aku juga bukan mau bantu dia, tapi menurutku harus menghargai fakta dong.
Udah, jangan bahas mereka lagi. Kamu rencananya mau gimana? Aku bisa apa? Sekarang ekonomi lagi sulit. Toko serba ada kena imbas e-commerce berat banget. Tahun ke tahun makin susah. Sekarang mau cari kerja. Yang sama kayak dulu aja susah. Jangan buru-buru juga. Aku udah coba kemana-mana. Enggak tinggi, enggak rendah. Aku suka, mereka enggak suka. Ya udah istirahat dulu juga gak apa-apa. Anggap aja liburan buat diri sendiri. Kalau ada kerjaan bagus aku kasih tahu. Udah deh, kalau gitu aku berangkat kerja dulu. Xiaomei. Bukannya aku udah bilang? Kalau sibuk kerja jangan bolak-balik ke sini. Aku enggak sibuk, cuma pengen ketemu kamu. Aku pengen lihat kamu tiap hari. Kamu harus punya hidup sendiri. Jangan cuma muter-muter di sekitar aku. Xiaomei, kalau mama udah enggak ada, nanti kamu harus hidup sendiri. Ini mama lagi ngasih wasiat ya. Cuma omongan biasa kok. Mama. Aku tahu. Miang kasih tahu aku. Kamu sakit. Aku ini anak kamu. Kalau kamu tahu juga cuma bikin khawatir. Aku enggak peduli. Harus minta perawatan di luar penjara. Kamu keluar, aku bisa carikan dokter terbaik. Enggak, Kyuza. Mama tahu kondisi tubuh mama sendiri. Mama enggak mau merepotkan kamu, enggak mau jadi beban. Asal kamu sering jenguk mama udah cukup. Enggak cukup. Enggak cukup. Aku butuh seorang mama, mama yang beneran. Bedaunya kamu. Kenapa kamu keras kepala banget sih? Selama belasan tahun ini, masa terbaikmu mama enggak bisa temani. Sekarang mama udah tua malah jadi beban kamu. Aku enggak boleh begini. Kok kamu bisa ngomong gitu? Selama lebih dari 10 tahun ini, semua usaha yang telah kucurahkan. Tanpamu, aku tidak akan bahagia. Dan aku beritahu kamu. Aku sudah menemukan Mi Hongqi. Aku juga kenal anaknya, Miang. Xiaomei, apa yang sudah kamu lakukan? Aku melaporkan Mi Hongqi. Aku melaporkannya karena korupsi dan kehidupan pribadinya yang tidak bermoral. Aku juga mendekati anaknya, Miang. Aku merusak hubungannya. Aku ingin membuatnya jatuh cinta padaku lalu meninggalkannya. Seperti dulu Mi Hongqi meninggalkanmu. Xiaomei, untuk apa kamu seperti ini? Kamu merugikan diri sendiri dan orang lain, kamu tahu tidak? Ja? Sebenarnya aku membenci diriku yang seperti ini. Balas dendam sama sekali tidak membuatku bahagia. Aku pernah ke rumah Mi Hongqi. Keluarga mereka sangat hangat dan bahagia. Sesuatu yang tidak pernah kurasakan sejak kecil. Dalam ingatanku, hanya ada kemarahan dan mabuk ayahku. Dan air matamu. Ibu, tapi sekarang kamu punya kesempatan untuk keluar. Kenapa kamu menolak? Kenapa kamu merampas kesempatan terakhirku untuk bahagia? Xiaomei, jangan menangis lagi. Maafkan ibu. Ibu tidak mempertimbangkan perasaanmu. Ibu akan pergi sekarang. Mengajukan pembebasan bersyarat untuk berobat, benar? Jika bukan karena Miang, kita berdua tidak akan berbicara hati ke hati seperti ini. Ibu punya satu permintaan. Biarkan yang lalu berlalu, penderitaan ibu ini. Tidak ada hubungannya dengan Mi Hongqi. Ibu tidak membencinya. Ibu berharap kamu
bisa pergi ke keluarga Mi untuk meminta maaf. Suruh Mi Hongqi datang menjenguk ibu. Hanya ingin membicarakan semuanya dengan jelas. Dengan begitu, setelah ibu keluar, kita memulai baru, ya? Ibu, aku janji padamu. Aku akan pergi ke keluarga Mi. Aku akan suruh Mi Hongqi menjengukmu. Kamu harus janji padaku. Kamu harus benar-benar bebas bersyarat untuk berobat. Ibu berjanji padamu. Amei, wah tamu langka. Ayo masuk, masuk. Bibi, I am young Ada. Ada. Kami baru mau makan, kamu datang tepat waktu. Makan bersama kami. Ayo masuk, masuk. Laomi, kamu lihat siapa yang datang. Lia Emei. Ya, Mei. Bagus sekali. Tepat waktu. Duduk. Bagus sekali. Sangat langka. Ayah. Ayo. Tepat waktu kami makan lumpia hari ini. Ini buatan tangan Ibu Miang, kamu cicipi. Jangan sungkan, mulai saja. Sangat hangat. Sudah bertahun-tahun. Aku tidak makan masakan tangan ibuku. Mulai saja. Aku ingin memperkenalkan diriku lagi. Kita pernah bertemu di pernikahan Miang. Liao Mai Kong. Namaku Liao Mei. Ibuku adalah Lin Hong Mei. Dia lebih dari 10 tahun yang lalu dipenjara karena pembunuhan. Dan orang yang dia bunuh adalah ayahku. Jadi, sudah bertahun-tahun aku membenci keluargamu. Mi Hongqi, yang paling kubenci adalah kamu. Karena kamu menghancurkan dan meninggalkannya. Kamu tidak hanya meninggalkannya, tapi juga mengambil kuota kembalinya ke kota. Penderitaan seumur hidup ibuku, semua karena kamu. Aku juga membencimu. Karena kehidupan bahagiamu dibangun di atas penderitaanku dan ibuku. Aku juga mencoba membalas Miang. Aku ingin menunggu sampai dia mencintaiku. Lalu aku akan ungkapkan kebenaran padanya. Yang paling kudengki adalah Wei Jing. Dia begitu tidak berguna. Tapi masih bisa membuat Miang setia padanya. Kamu tahu tidak? Saat kamu meninggalkan ibuku, kamu sudah mendorongnya ke jalan buntu. Di zaman seperti itu, kamu membiarkannya sendirian, menanggung begitu banyak fitnah. Dia menjadi sepatu rusak di mulut orang lain. Dia tidak punya pilihan lain. Dia hanya bisa memilih untuk menikahi ayahku. Seorang pemabuk. Ayahku selalu mengamuk dan memukul orang saat mabuk. Aku hidup setiap hari di neraka, dalam ketakutan. Itu malam itu. Dia mabuk lagi. Dia mengamuk dan ingin membunuhku. Mungkin di hatinya dia selalu merasa, aku bukan anaknya. Ibuku melendanjaku.
Dia tidak sengaja membunuhnya. Jadi aku membencimu. Membenci seluruh keluargamu. Aku mencoba segala cara untuk membalas dendam padamu. Aku berhasil. Tapi ibuku sekarang menderita penyakit terminal. Dia tidak ingin aku terus hidup dalam kebencian. Dia ingin aku hidup seperti orang normal. Aku mengakui. Mungkin sekarang aku belum bisa sepenuhnya melepaskan kebencianku padamu. Tapi, aku memohon padamu. Tuan Mi. Aku memohon padamu untuk pergi ke penjara dan memberitahu ibuku langsung. Aku datang untuk meminta maaf pada seluruh keluargamu. Kamu sudah memaafkanku. Agar ibuku bisa tenang. Dia bisa tenang keluar dari penjara untuk pemeriksaan. Karena waktunya benar-benar tidak banyak lagi. Jadi, tolonglah. Aku akan pergi. Nak, maafkan aku. Aku tidak tahu kalian hidup begitu sulit selama ini. Ini semua salahku. Maafkan aku. Terima kasih. Maafkan aku. Bibi Qian, kenapa kamu datang? Aku datang untuk mengantar makanan untuk Fei Ming. Bibi Qian. Pemilik warung bilang, siapapun tidak boleh mengantar makanan untuk Ming. Aku diam-diam melakukannya tanpa sepengetahuan pemilik warung. Pemilik warung tahu. Kalau begitu Ming ada di sana, kita tidak bilang, cepat pergi. Kita tidak bilang. Fei Ming. Aku bawa makanan favoritmu, ayo bangun. Fei Ming. Kenapa masih berbaring? Benggan. Lihat apa yang tante bawa untukmu, ayo bangun. Tidak makan, tunggu jadi mayat. Anak ini, lihat anak perempuanku Jingjing. Dulu waktu mau bersama Xiaomi Li. Bikin ribut sama aku. Ributnya sampai aku pengen memukulnya. Tapi anak ini, orang lain ribut begitu. Tidak ganggu makan, tidak ganggu minum. Aku bilang anak perempuanku ini, kenapa begitu pintar? Benar-benar. Tante, aku bisa dibandingkan dengan Wei Jing? Mereka berdua hubungan apa? Teman sejak kecil. Aku sekarang pacar di mana saja tidak tahu. Kamu juga tahu Hening tidak sejalan denganmu. Kenapa kamu begitu marah pada ibumu? Ibu sangat sedih. Tante, aku jujur sama Anda. Hening ini benar-benar suka padaku. Tapi dia punya berbagai alasan, tidak berani menerima. Sam, Aku tahu, dari mata kalian para orang tua. Aku anak yang tidak bisa diandalkan, bodoh. Tapi aku tidak bodoh. Kamu bilang Hening meskipun pendidikannya tidak tinggi kan? Meskipun dia pernah menikah, tapi dia berbeda. Dengan gadis-gadis yang aku kenal. Dia bukan tipe orang yang punya sepeda. Pengen mobil, punya rumah, pengen villa. benar, Hening ini anak kalau dikatakan. Cukup bisa diandalkan. Anda lihat kan? Benar-benar, jadi kita, kamu dengar aku bilang. Makan dulu. Ayam kumpau favoritmu, buka mulut lebar kita makan. Tidak makan. Ibuku benar.
Kalau aku tidak bisa bertahan dalam hal ini, maka aku terhadap Hening juga begitu saja. Benar-benar, kalian berdua ibu dan anak, bertahan untuk apa? Tante, kamu mengerti Weijing. Sekalian mengertilah aku, jangan di sini membujukku. Pulang cepat membujuk ibuku. Jingjing anak perempuanku, tentu aku mengerti. Yang paling penting aku percaya Miang. Kamu lihat kamu Miang. Kalian semua tumbuh besar bersama, aku sangat mengerti kalian. Kamu bilang Hening. KTP ini palsu semua. Jangan bilang ibumu tidak khawatir. Aku saja tidak tenang. KTP-nya itu, Itu apa? Kamu bilang itu apa? Tante, bukan maksudku menekanmu dengan ucapan ini. Coba pikir, ibumu sendirian membesarkanmu dari kecil. Sungguh tidak mudah. Nak, kasihanilah ibumu, ya? Tante. Aku benar-benar kasihan pada ibuku. Tapi siapa yang kasihan padaku? Aku, Tante kasihan padamu. Ayo makan dulu. Ayo, ini ayam kung pao, dagingnya sangat lembut. Kita, Tidak bisa. Menyelesaikan masalah dan tetap bernyanyi adalah dua hal berbeda. Hari sudah malam, cepat pulang. Masak untuk pamanmu, aku tidak makan. ini, Ibu, minum air hangat dulu. Aku benar-benar tidak menyangka dia langsung datang ke rumah. Masalah ini, sooner or later, everyone has to face it. dia datang untuk minta maaf. Bukan untuk mengacau. Bagaimana kondisi ayahmu? Itu. Lin Hongmei. Penyakit apa sebenarnya? Kanker lambung. Seberapa parah? Ibu. Wei Jing, katakan. Beberapa waktu lalu kamu melakukan banyak hal. Yang aneh-aneh. Aku tidak menyangka kamu melakukannya untuk melindungi kami, malah sempat menyalahkanmu. Kamu sudah menderita. Ibu, dalam keluarga tidak perlu bicara begitu. Ibu, jangan dipikirkan. Dia baik-baik saja, hatinya besar. Menjadi orang tua itu seperti payung bagi anak-anak untuk melindungi dan menaungi kalian. Tidak menyangka masalah generasi kami malah memengaruhi kalian. Membuat kalian ikut khawatir dan takut. Stres memikirkan banyak hal. Tenang, aku dan ayahmu bisa menangani masalah ini. Kalian sebaiknya fokus pada pekerjaan dan kehidupan pribadi kalian. Jangan khawatir tentang kami, ya? Ibumu terkena kanker. Aku berharap bisa mengeluarkannya untuk perawatan medis di luar. Cari rumah sakit yang bagus. Tapi tante menolak. Dia takut membebanimu.
Ibu berharap kamu bisa meminta maaf ke keluarga Mi. Suruh Myongki datang menjenguk ibu. Nak, maafkan ibu. Aku tidak tahu kalian hidup begitu susah selama ini. Maaf. Laumi, kamu tidak perlu pura-pura tidur di sini. Aku tahu kamu sama sekali tidak bisa tidur. Hal besar seperti ini terjadi. Kamu terus menghindar bukan solusi. Lebih baik bangun dan kita bahas ini bersama. Fonglan. Aku bersalah padamu. Aku juga bersalah pada Lin Hongmei. Mengenai Lin Hongmei, selama ini aku menganggap itu hanya kesalahanku. Tapi sekarang aku merasa seperti penjahat. Aku tadi pura-pura tidur. Karena aku tidak sanggup menghadapi Miang. Aku juga tidak sanggup menghadapimu. Hal seperti ini juga harus kamu hadapi. Kita adalah keluarga, bukan? Yang harus kamu pikirkan sekarang adalah bagaimana kamu harus menghadapi Lin Hongmei. Sudah lebih dari 30 tahun, dia akhirnya mau menemuiku. Tapi sekarang aku tidak punya muka untuk menemuinya. Apa yang harus aku katakan padanya? Apapun yang aku katakan tidak ada gunanya. Aku adalah penjahat. Aku tahu hatimu sekarang lebih sakit dariku. Dulu saat hatiku sakit, aku selalu curhat padamu. Tapi sekarang ini terjadi padamu. Aku tidak tahu harus curhat ke siapa. Maaf. Laumi, Kamu datang tepat waktu. Ada yang menghubungi Huang Fei. Katanya ada transaksi barang antik. Apa yang terjadi? Minta kita bertemu 2 jam lagi untuk bicara. ada apa? Naonya. Kak Ming tubuhnya dingin dan tidak mau minum. Tapi masih ada nafas. Bagaimana bicaranya? Apa maksudnya masih ada napas? Fei Ming, knock. Ibu tahu kamu pura-pura, kan? Kamu tidak bisa menakutiku, aku tidak takut. Cepat bangun dan bicara dengan ibu. Demamnya tinggi, cepat bawa ke rumah sakit. Cepat, bantu. Xiao Feng, cepat bantu. Nak, jangan sampai ada apa-apa padamu. Pak Me. Huang Fei, anak ini bukan orang yang bisa diremehkan. Kalau bukan untuk pernikahan anak perempuanku kali ini. Aku tidak ingin dia memiliki. Kalian harus menepati janji. Tenang, kami akan menjamin keselamatanmu. Baik.
Menurutmu, apa yang dia katakan bisa dipercaya? Berdasarkan deskripsi suara dan cara bertindaknya, seharusnya Huang Fei. Bukankah kita sudah menganalisis sebelumnya? Alasan Huang Fei bertahan dan tidak pergi. Pasti ada sesuatu yang dia butuhkan dari Hening. Beberapa rekening bank Huang Fei sekarang. Dia tidak berani mengambil uang dengan mudah. Hanya bisa menjual barang yang dia pegang untuk mendapatkan uang tunai. Pokoknya, sedikit harapan pun tidak boleh dilewatkan. Ini masalahnya. Ya, lupa memberitahumu. Xiao Wang bilang Fei Ming dibawa ke rumah sakit. Dibawa ke rumah sakit. Kamu bilang Xiao Wang mengikuti Fei Ming selama lebih dari setengah bulan. Sama sekali tidak ada petunjuk tentang Hening. Apakah masih perlu terus memantaunya? Harus terus dipantau. Aku rasa Sun Er akan memberikan petunjuk, dan bagaimanapun juga. Aku harus memastikan adikku aman. Baik, kita kembali ke markas dulu. Nanti aku akan ke rumah sakit. Knock. Mana dia? Anak nakal ini. Di Diniang. Kamu lihat Fei Ming tidak? Fei Ming, aku pergi beli sesuatu. Sekejap saja, dia sudah tidak ada. Dia tidak demam lagi. Ya, demam sampai 38-39 derajat. Ini bisa membahayakan nyawa. Dia pasti pergi mencari Hening. Anak ini benar-benar membuatku marah. Jangan panik dulu, Bibi. Aku yang akan mencarinya. Tenang. Anak nakal ini. Wang, aku. Fei Ming, di mana? Baik, kamu pantau dia dulu. Hubungi kapan saja. Kok kamu datang, Bang? Ngapain ke sini? Tante sudah panik, tahu tidak? Demam segini? Ayo kembali ke rumah sakit. Bayar tagihannya lalu pergi. Nggak usah. Kita bukan anak-anak lagi, semua sudah dewasa. Aku bisa menyelesaikannya sendiri. Kamu pulang saja, bilang ke ibuku bahwa aku akan menunggu sampai besok panti asuhan buka. Aku akan tanya mereka, apakah ada kabar Hening. Kok kamu tahu Hening di panti asuhan? Aku bodoh, sudah mencari di mana-mana. Aku lupa soal panti asuhan ini. Dia dulu sering jadi relawan di panti asuhan. Kalau kamu lihat dia memeluk Aijia seperti itu, kamu akan tahu betapa baiknya gadis itu. Dia sering memeluk Aijia. Itu anak yang paling dia sukai. Sering sekali dia cerita padaku. Katanya Huang Fei ini. Nama lengkapnya tidak tahu, hanya tahu dipanggil Aning. Lalu kemudian, Hening ini bertemu dengan Fei Ming. Adikku suka padanya. Lihat ini. Hening adalah istri Aning Huang Fei. Dia dulu sering jadi relawan di panti asuhan. Memeluk Aijia seperti itu. Bayi perempuan yang ditinggalkan, tepat di depan mobil polisi kita. Perempuan itu tertutup rapat, tidak bisa melihat apa-apa. Masuk dari pintu karyawan, keluar juga dari pintu karyawan.
Jaga kesehatanmu, urusan ini serahkan pada Bang. Bang akan carikan Hening untukmu, oke? Tidak bisa, aku sendiri tidak tahu pasti keberadaannya. Hatiku tidak tenang. Bang ada di sini untukmu, percaya tidak sama Bang? Kalau kamu sampai jatuh sakit, kamu bahkan tidak bisa bertemu dengannya. Benar juga, terima kasih Bang. Pulang ke rumah sakit dulu, ayo. Xiaoning, lihat dia mungkin butuh air. Maaf. Bagaimana? Kepala panti, anak yang dulu aku antar ke sini. Bagaimana kabarnya? Belakangan ini sepertinya kurang ceria. Kenapa? Dulu ada relawan yang sering datang menjenguknya. Belakangan ini jarang datang. Jangan lihat anak-anak ini masih kecil. Mereka paling tahu siapa yang baik pada mereka. Relawan itu namanya Hening ya? Iya, kamu kenal dia. Pernah ketemu beberapa kali. Hening ini sangat baik ke anak-anak. Dia yang sangat baik ke anak ini. Dan mereka berdua mirip wajahnya. Kami sempat mengira apakah mereka berdua memang punya hubungan khusus. Hening sekarang kemana? Ibu tahu? Tidak tahu, sudah lama tidak kontak. Baiklah, tidak ada hal lain. Kalau dia kembali menjenguk anak-anak. Tolong telepon saya, beritahu saya. Baik. Lalu ibu, maafkan ibu. Tidak apa-apa, hati-hati di jalan. Bisa. Baik. Ayo kita lanjutkan menggambar. Aku lihat kamu gambar apa. Zhou Liang, kamu ingat dulu kita pernah menemukan seorang anak? Yang itu aku kirim ke panti asuhan. Kamu yang urus itu. Rekaman CCTV saat kita menemukan anak itu, tolong kamu cari. Benar. Aku pulang dulu, akan segera aku lihat. Oke. Aku akan ambilkan makanan untukmu. Tante, ada apa? Bayinya lucu sekali. Umurnya berapa? Sudah hampir setahun. Kamu bisa bicara? Cepat panggil tante. Belum bisa bicara. Ayo kita lihat ayah. Lihat ayah lagi tidur atau tidak. Perempuan yang tidak tinggi, kurus. Kelihatannya tidak terlalu tua. Rambut pendek, hanya itu. Hening. Benar. Kalau dilihat begitu, ibu dari bayi yang ditinggalkan ini sangat mungkin adalah Hening. Kalau begitu ayah bayi ini pasti Huang Fei. Panti asuhan ini adalah kunci. Bagaimana dengan sepupumu? Lumayan, bibiku yang jaga. Waktu itu kamu bersikeras ingin mengikuti Fei Ming. Sekarang terbukti benar. Kapten.
Informan melapor. Katanya besok siang Huang Fei akan memeriksa barang di penginapan pinggiran kota. Jam berapa? Tidak bilang jam berapa, tetap jaga kontak. Kalau begitu, ajak teman-teman. Kita sekarang langsung ke dekat hotel untuk pengawasan. Jangan, kami saja yang pergi. Bos, kamu tunggu di rumah. Mereka kenal kalian berdua. Kita harus hati-hati. Jangan sampai ketahuan. Tenang saja, bos. Mulai kerja, ayo pergi. Xiao Ma, adik kedua. Huang Fei di sini mungkin sudah curiga. Tapi selama bukan kita, Huang Fei main-main dengan kita, dia sedang provokasi. lebih baik dia main-main daripada diam saja. Aku bilang ya, semakin seperti ini kalian harus semakin tenang. Sekarang terlihat titik terang kasus ini. 80% ada di Hening. Bagaimana investigasi anak itu? Kami punya catatan DNA Huang Fei. Tim forensik belum keluar laporannya. Sebentar aku akan kejar. Jika anak ini benar anak Huang Fei dan Hening, Hening pasti akan ke panti asuhan untuk melihat anak itu. Panti asuhan harus diawasi ketat. Kalian lakukan saja. Tapi hati-hati. Siap. Rapat selesai. Ayo. Kita sudah tua. Kalau ketemu di jalan, aku tidak berani mengenalimu. Hong Mei. Terima kasih masih mau menemuiku. Terima kasih tidak melupakanku. Sudah bertahun-tahun. Apa kabarmu? Bagaimana mungkin aku melupakanmu? Tapi aku benar-benar tidak menyangka. Kamu hidup seperti ini selama bertahun-tahun. Aku yang menyusahkanmu. Bukan salahmu. Aku memanggilmu bukan untuk meminta maaf. Aku yang ingin minta maaf. Kudengara Nakamerapat kalian. Kuharap. Mengingat kondisi anak yang spesial, kuharap keluargamu bisa memaafkannya. Aku yang pertama berbuat salah padamu. Bagaimana bisa kamu malah menyuruh anakmu minta maaf duluan? Yang harus minta maaf itu aku. Semua ini sudah ditakdirkan. Tidak bisa menyalahkan orang lain. Takdir. Hong Mei, ku dengar kondisi kesehatanmu tidak baik. Jangan terburu-buru, izin berobat di luar akan segera disetujui. Nanti kamu harus kooperatif. Dok, mari kita berobat dengan baik. Kalau bukan untuk yang lain, setidaknya untuk Lia Mei. Lia Mei adalah anak yang baik. Pintar, berbakat, sopan, dan murah hati. Persis seperti kamu saat masih muda. Lia Mei adalah satu-satunya kebanggaanku, tenanglah. Aku akan baik-baik saja demi dia. Kami semua menunggumu di luar. Kami pasti akan menemukan dokter dan rumah sakit yang baik. Hong Mei, mulai sekarang, aku akan memperlakukan Lia Mei seperti anakku sendiri. Kali ini aku benar-benar akan menepati janji. Terima kasih sudah memaafkanku.
Kamu belum tidur? Miang. Kenapa pulangnya terlambat sekali? Mengerjakan kasus juga harus jaga kesehatan. Kamu juga. Jangan terlalu banyak berpikir, ya. Cobalah menyesuaikan kondisi psikologismu. Bagaimana kalau kamu sampai jatuh sakit? Kami yang lebih muda ini harus bagaimana? Tante Hongmei itu. Besok keluar ya? Apa yang bisa kulakukan untuknya sekarang? Santai saja, ini bukan hal yang perlu terburu-buru. Nak, kamu sudah bekerja keras. Apa susahnya buat kita sendiri? Ibu benar-benar wanita yang hebat beberapa hari ini. Mencari pengobatan alternatif, rumah sakit, sampai tabib tua. Ibumu benar-benar wanita yang baik. Aku menyesal padanya. Aku juga menyesal pada Tante Hongmei. Setiap kali aku memikirkan umurnya yang tidak lama lagi, hatiku. Santai saja. Ya kan? Tidurlah. Kamu tidur dulu. Ayo, tidur, naik ke tempat tidur. Terlalu banyak berpikir tidak menyelesaikan masalah. Kurangi obat tidurmu. Jangan bergerak. Kamu sudah dikepung. Jangan lari. Kamu lari lagi, aku tembak. Kembalikan senjataku. Bukan. Wei Jing sayang. Aku lawan kamu sampai mati. Aku bunuh kamu, aku bunuh kamu, aku bunuh kamu. Aku. Mimpi buruk. Gak apa-apa. Aku kaget banget. Gak apa-apa ya. Sudah. Bangun saja sudah baik. Yang tadi itu kamu ya? Iya. Rambut sampai ditarik-tarik begini. Gak apa-apa. Mimpi apa sampai ketakutan begini? Kenapa di mimpi ada Hening juga? Aku mimpi Hening datang merampas senjataku. Dia satu tim dengan Huang Fei. Bukan, aku waktu tidur malam. Sering ngomong waktu tidur? Kamu gak ngomong waktu tidur, kamu menggeretak gigi. Oh baiklah. Mimpi saja. Aku kaget banget, mimpinya terlalu nyata. Sudah itu, Mama tinggalkan sup untukmu. Aku panasin dulu. Terlalu nyata. Sekali kamu bilang. Baju Xiaomei terlalu mencolok, Mama tidak berani pakai. Sangat cantik, serius Mama, ayo. Mama pakai ini tidak cocok, siapa bilang, bisa bikin kelihatan muda. Ini mahal ya? Mama ini tidak terlalu mahal. Aku mampu beli, tenang saja. Kamu cari uang susah-susah, jangan boros-boros. Mama makan apa saja sama saja. Aku cari uang supaya Mama bisa menikmati hidup. Kalau Mama senang, aku rela melakukan apa saja. Ayo lewat sana.
Sangat cantik. Mama, ayo tiup lilin. Xiao Mei, hari ini bukan ulang tahun kita berdua. Kamu siapkan ini semua. Aku tahu hari ini bukan ulang tahun kita. Tapi ini hari kelahiran kembali Mama. Setiap tahun di hari ini. Kita akan rayakan bersama. Ayo tiup lilin dan buat permohonan. Ayo tie up lilinnya. Mama. Mama, kenapa? Cepat panggil orang. Panggil orang. Nona, maaf, kamu tidak boleh masuk. Keluarga tidak boleh masuk. Hong Mei keluar dari penjara. Reuni ibu dan anak. Hatiku sekarang terasa jauh lebih ringan. Miang, aku ingin mengunjungi lagi beberapa hari lagi. Bibi Hong Mei yang pergi. Ayah, tenang dulu. Ibu dan anak mereka sudah lama tidak bertemu. Akhirnya bertemu, biarkan mereka. Tenang dulu beberapa hari. Benar, kamu memang pertimbangkan dengan matang. Aku dengar kamu, aku akan tenang dulu. Tenang dulu. Ibu, makan sudah siap. Datang. Lia Mei. Ibuku pingsan di luar. Sekarang dibawa ke UGD. Kalau kamu tidak keberatan, bisa datang? Jangan khawatir, aku segera ke sana. Baik, terima kasih. Kenapa tidak makan? Aku harus pergi sebentar. Bibi Hong Mei dirawat di rumah sakit. Aku temani kamu pergi. Makan dulu baru pergi. Tunggu, tunggu. Telepon aku kapan saja, cepat pergi, cepat pergi. Ini. Itu. McCann. Bagaimana keadaannya sekarang? Dia tiba-tiba pingsan di luar. Dokter bilang sel kanker sudah menyebar. Jantungnya tidak baik, tidak bisa operasi. Mereka menyarankan perawatan konservatif. Aku tidak menyangka akan secepat ini. Jangan khawatir dulu. Kita pikirkan perawatan selanjutnya. Kita semua cari solusi bersama. Kamu sudah bangun, Nona Liao, ibumu sudah bangun. Aku lihat dulu. Ibu. Ibu, kamu sudah bangun. Xiao Mei. Kamu sangat khawatir, ya? Kamu haus? Aku ambilkan air. Tidak, aku tidak minum. Temani ibu sebentar. Ayo, biar aku.
Halo, Dr. Yao. Ini Miang. Maaf mengganggu di malam hari. Aku pernah cerita tentang seorang pasien kanker lambung. Ya, sekarang kanker sudah menyebar, tiba-tiba pingsan. Terima kasih banyak, terima kasih, sangat berterima kasih. Baik, baik, pindah rumah sakit lalu konsultasi. Baik, baik, tidak masalah, tidak masalah. Polisi. Ikut kami sebentar. Ayo pergi. Wang Xiaoning. Jadi Hening adalah nama palsumu, ya? Apa hubunganmu dengan Huang Fei? Jangan takut. Katakan, di mana Huang Fei ini? Biasanya kalian berkomunikasi bagaimana? Pikirkan anak perempuanmu. Kamu tidak ingin bersatu kembali dengan anakmu? Huang Fei. Huang Fei itu benar-benar setan. Kalau dia tahu, pasti aku akan dibunuhnya. Tenang, kami polisi pasti akan melindungi keselamatanmu. Dan pasti akan menangkap Huang Fei. Tenang dulu ya. Bayangkan kalau kamu terus diam. Huang Fei ini terus berkeliaran di luar. Untukmu, untuk masyarakat. Itu lebih berbahaya. Wang Xiaoning. Fei Ming? Demi kamu, dia sudah mogok makan berhari-hari. Baru-baru ini demam dan dibawa ke rumah sakit. Dia baik-baik saja? Tidak ada masalah. Tapi Huang Fei pergi ke restoran mencari kamu. Tidak ketemu? Mungkin. Selanjutnya dia akan menarget Fei Ming. Kalian harus melindunginya. Dia tidak bersalah. Makanya, hanya dengan menangkap Huang Fei, kami bisa melindungi Fei Ming. Dan juga melindungimu. Melindungi anak perempuanmu. Tapi aku benar-benar tidak tahu di mana Huang Fei. Sebenarnya, aku juga sedang menghindari Huang Fei. Tidak ingin dia menemukanku. Kamu dan Huang Fei adalah suami istri. Aku dan Huang Fei hanya mengadakan pesta pernikahan di kampung halaman. Tidak pernah mengurus surat nikah. Sebelum menikah, aku juga tidak tahu pekerjaannya apa. Aku hanya tahu dia sering pergi bekerja di luar. Dan pulang dengan banyak uang. Suatu hari dia tiba-tiba membawaku ke bank, membuka brankas. Katanya mau menyimpan sesuatu yang sangat penting.
Tapi aku juga tidak melihat apa itu. Sampai kemudian melihat di berita. Ternyata Huang Fei adalah pencuri makam. Dia terlibat kasus besar, bahkan ada kasus pembunuhan. Waktu itu aku takut banget. Diam-diam kabur dari rumah. Wang Xiaoning, kunci brankasnya di mana? Aku gak pernah tahu di mana kuncinya, tapi aku curiga. Kunci itu pasti ada di dalam baju dalam Aijia. Baju dalamnya sudah kalian ambil. Ini bukan? Ayah, Huang Fei itu punya diabetes, ya? betul. Dia butuh suntikan. Makanya sering ke rumah sakit. Oke. Untuk hari ini cukup dulu. Semua informasi yang kamu berikan akan kami verifikasi. Harap kamu terus bekerja sama, ya? Aku pasti akan bekerja sama dengan baik. Anak itu, Anaknya di mana? Tenang aja, di panti asuhan, baik-baik saja. Guru-guru di panti asuhan juga gak tahu soal ini. terima kasih. Fei Ming, Dia juga gak tahu. Sudah, semua sudah dijelaskan. Kalau Huang Fei ini, dulu atas nama Wang Xiaoning. Di bank kota asal mereka di selatan, menyewa brankas. Bukannya kita sudah menemukan kuncinya? Hening bilang dia gak tahu. Jadi sekarang menurut firasatku, Hening ini bukan kaki tangan. Tapi ya tetap harus diperiksa lebih lanjut. Genie Ayah, Dizzy. Periksa lagi kesaksian Wang Xiaoning. Iya, Dami, kamu pergi ke kampung halaman Huang Fei. Cari brankas itu, kalau tebakan kita benar. Barang curian pasti ada di situ. Siap. Aku naik kereta apa pesawat? Jalan kaki aja, semakin cepat semakin baik. Banyak bacot, buruan. Aku suka keberanianmu. Kelas bisnis ya kelas bisnis. Paman, ini dia. Lia Mei itu. Bisa aku ngobrol berdua sama ibumu? Oke, terima kasih. Mami, Papa datang ke menjengukmu. Ma, tunggu sebentar, aku akan menunggumu di depan pintu. Hong Mei, aku datang menjengukmu. Jangan bergerak, jangan bergerak, jangan bergerak. Hong Mei, jangan bergerak sama sekali ya. Tunggu sebentar. Lihat, aku pingsan lagi, bikin kalian khawatir. Aku hanya merepotkan kalian. Hong Mei, jangan bilang begitu. Karena kita sudah setuju untuk menjalani perawatan. Kita harus bekerja sama dengan dokter. Tenang, aku akan bekerja sama dengan baik. Setelah keluar dari sini, aku merasa belum puas hidup. Sebenarnya dalam hidup, tidak semua hal berjalan lancar. Tapi ketika menghadapi kesulitan, teman-teman ada di sini, saling bantu, pasti bisa melewatinya. Sebenarnya aku selalu hidup dalam kebencian masa lalu. Dalam prosesnya, aku banyak menyakitimu. Maaf ya Wei Jing. Semoga di masa depan kita masih punya kesempatan menjadi teman. Karena kamu bisa begitu jujur menghadapi masa lalu, berarti kamu sudah memilih untuk melepaskannya. Sebenarnya pengalamanmu dulu memang menyedihkan. Tapi kamu lebih kuat dari yang kami bayangkan. Biarkan masa lalu berlalu. Kita harus tetap semangat menjalani hidup. Percaya besok akan lebih baik. Terima kasih.
kamu bisa pergi mengurus prosedur penerimaan. Baiklah. Nona Liao, Anda mencari saya? Wei Jing, Ini. Kamu juga datang. Wei Jing. Aimi datang untuk melamar di Departemen Perencanaan. Begini saja Wei Jing, kamu juga kembali bekerja di Departemen Perencanaan, sekalian bisa membimbingnya. Aku juga bisa kembali ke Departemen Perencanaan? Iya, waktu itu rencana member yang kamu buat. Kantor pusat sangat mengapresiasinya. Mereka berharap bisa diterapkan di cabang lain juga. Aku rasa kita harus menunjukkan hasil yang baik kepada semua orang. Aku akan berusaha. Baik, kalian berdua semangat. Aku juga akan berusaha. Selamat datang kembali. Ini, di sebelah sana. Wei Ping, nanti kamu harus banyak membimbingku. Jangan bilang begitu. Kamu juga harus banyak membantu. Tenang, tidak masalah. Aku benar-benar tidak menyangka. Aku akan meneleponmu untuk mencoba. Kamu langsung diterima, aku malah takut kamu tidak mau. Masa sih? Lagi pula, aku senang bisa kembali bekerja bersama kalian. Sudah, pergi urus administrasi. Huang Fei ini. Meski masih buron, tapi Miang di kampung halaman Huang Fei menemukan sebuah peninggalan budaya nasional yang sangat penting dan menyerahkannya ke negara. Dengan ini, kasus peninggalan budaya 213 bisa dibilang meraih kemenangan besar. Tapi dalam proses penyelidikan kasus ini, Dami meski tidak di tim, tapi tidak pernah menyerah. Terus mencari petunjuk. Semangat seperti ini patut kita contoh. Sudah kubilangkan, di posisi manapun kita berada, harus bersinar, bukan? Ayo, beri Dami tepuk tangan. Selanjutnya, tugas terpenting kita adalah menangkap Huang Fei. Sekarang, petunjuk juga semakin banyak. Usahakan untuk menangkapnya. Huang Fei ini pasti tidak akan pakai KTP. Dia juga tidak punya kartu BPJS. Utamanya kita harus fokus ke rumah sakit kecil. Rumah sakit kecil di kota ini banyak sekali. Perlu bantuan dari polsek atau polisi setempat. Tunang, aku yang urus koordinasinya. Laporan. Komandan, ada apa? Wang Xiaoning minta bertemu Miang. Mau bicara langsung, mungkin dia ingat petunjuk baru. Cepat, kalian berdua bicara saja. Katanya mau bicara berdua. Kalau mau bicara berdua, ya sudah kamu pergi. Ngapain bicara berdua? Cepetan, nanti dia tidak mau bicara lagi. Kok tiba-tiba mau bicara berdua? Aku tidak tahu. Pak Me. Aku ingin membantu pekerjaan kalian. Huang Fei tidak dapat kuncinya. Dia pasti akan kembali mencariku. Aku ingin menjadi umpan untuk memancing Huang Fei keluar. Wang Xiaoning. Ini bukan main-main. Ini sangat berbahaya. Kamu yakin? Pak Me, kamu benar. Aku bisa bersembunyi selamanya, tapi aku tidak bisa membiarkan Aija seperti ini juga. Hidup sembunyi-sembunyi selamanya, tidak bisa mengangkat kepala. Aku berharap Aija bisa seperti anak-anak lain. Tumbuh besar dengan bahagia dan sehat tanpa beban. Jadi, Huang Fei harus dihukum oleh hukum. Hanya dengan begitu, kami berdua bisa hidup dengan tenang dan bahagia. Selama Huang Fei masih bebas sehari, aku akan terus merasa takut sehari. Aku tidak bisa karena kelemahanku mengorbankan hidup Aijia. Soal kebersihanku, aku percaya pada penyelidikan kalian. Kamu yakin? Aku yakin. Kami akan meminta persetujuan atasan. Jika atasan mengizinkan eksekusi, kami pasti akan menjamin keamananmu. Terima kasih, Bu Polisi Mi. Fei Ming pernah bilang padaku,
Kamu adalah polisi yang baik, aku percaya padamu. Terima kasih. Aku perkenalkan, teman baru kalian, Aimi. Dia akan bekerja bersama kalian mulai sekarang. Halo semuanya, aku Aimi, mohon bimbingannya. Prinsip hidupku adalah berusaha dan terus berusaha, terdengar seperti MLM. Sebenarnya prinsip hidupku juga begitu. Menurutku itu bagus. Selamat bergabung. Terima kasih, sudah cukup sudah. Kembali ke posisi kerja masing-masing. Eyo. Tak disangka kita bertiga bersama lagi. Iya, tak disangka proses masukmu begitu mudah. Aku ingat dulu, aku disiksa oleh bahasa Inggris itu. Sampai tidak sempat memperhatikan lingkungan yang mewah itu. Sebenarnya mungkin lingkungan seperti ini lebih cocok untukku. Hanya saja agak menyusahkan kalian berdua. Menurutku, seorang elit sejati, di lingkungan apapun, bisa menemukan kehebatannya sendiri. Kata-katamu bagus. Makanya berusaha. Dan terus berusaha. Apa-apaan ini? Dia minta untuk ikut membantu. Dia mikir apa? Bukannya dulu dia bilang. Dia takut sama Huang Fei itu? Iya, mungkin juga buat anaknya. Lu pikir, seorang ibu. Ngumpet-ngumpet gini, soalnya kan ada anaknya. Lu udah bilang ke dia enggak? Enggak, ini kan berisiko buat dia kalau mau kerja sama. Gue udah bilang, tapi dia ngeyel banget. Bos, gue mikirnya gini. Lu maksud Wang Fei? Kita udah berapa kali berurusan sama dia. Dia pasti makin licik, makin ganas. Dia tuh orangnya antisosial. Bisa ngapain aja, kita nggak tahu. Iya kan? Tapi, di sisi lain, kalau Wang Xiaoning ada di tangan kita. Kalau dia mau ambil brankas itu, dia harus cari Wang Xiaoning. Iya kan? Sekarang Wang Xiaoning mau jadi umpan kita. Mau bantu kita. Kalau lu mau lindungin Wang Xiaoning, ya cepetan tangkap Wang Fei. Baru bisa amanin Wang Xiaoning sama anaknya. Jadi gimana, bos? Lu yang putusin, gas atau enggak? Gas! Gue setuju sama kamu. Gas dong. Gue akan lapor ke atas. Kita tindak dari dua sisi. Ya udah, gas. Eyo! Halo, Bu Kepala. Hello, Henning. Lagi sibuk apa? Aku baru pulang kampung. Abis balik, ganti kerjaan. Cemana? Kerja apa? Sibuk nggak? Aku kerja sebagai perawat di rumah sakit di Jalan Wui. Lumayan sibuk, jadi nggak sempat jenguk anak-anak. Oh ya, anak-anak baik-baik aja? Baik-baik semua. Cepetan jenguk mereka, dong. Oak. Info udah disebar? Udah. Area asrama juga udah diawasi. Ini, pakai. Tutupin pakai rambut. Apa yang lo omongin, kita dengar. Santai aja, semuanya orang kita.
Tidur nggak pakai alas? Dingin nggak? Huang Fei kayaknya nggak bakal dateng hari ini. Ya udah, nggak dateng. Ini hari pertama. Kalau hari pertama langsung dapat, kita semua bakal kaya raya. Kamu pikir Wang Fei curiga aja? Biarkan saja dia curiga, nggak penting. Hening kan ada di sini, ya kan? Kunci brankas kan ada di kita. Dia pasti akan datang sesuai karakternya, kita hadapi saja, tahan, Bertahan saja. tahan. Bisa gak berhenti ngesot? Urusan lo aja banyak. Citra polisi. Yang paling asli. Kenapa gak belikan dia semangkuk? Xiaowang. Kenapa gak belikan dia semangkuk mie? Kamu ini. Lapar gak? Aku. Atau pilih semangkuk di sini? Aku gak lapar, kalian makan saja. Gak enak? Minum kuahnya sedikit? Kalian makan saja, aku gak lapar. Cara kerja kalian. Bawa semua masuk, biar mereka pakai saat latihan. Aku lihat anak-anak dulu. Oke, terima kasih ya. Terima kasih banyak, ini semua. Nanti dibawa masuk semua. Ini semua untuk anak-anak main bola. Terima kasih banyak. Halo kepala panti. Halo, kamu cari Hening lagi ya? Iya, Bapak baru-baru ini ketemu dia? Dia memang datang beberapa hari lalu. Dia datang. Bapak ketemu dia? Kamu akhir-akhir ini gak bisa hubungi dia. Mungkin karena dia ganti kerjaan baru. Katanya di daerah Wui Road. Jadi perawat di rumah sakit komunitas. Rumah sakit Wui Road. Oke, terima kasih kepala panti. Di mana? Aku tahu. Huang Fei datang. Halo, mau tanya di sini ada bagian rawat inap? Bagian rawat inap di lantai 3. Di sini ada perawat? Perawat juga di lantai 3. Ada orang namanya Hening? Maaf, aku kurang tahu. Terima kasih. Wang. Halo, di sini ada perawat. Namanya Hening? Tuan. Maaf, saya juga tidak tahu. Coba tanya orang lain ya. Suruh Hening turun. Makasih kak ke papa.
Kamu pikir bisa kabur? Kok Henning apa kom? Gak apa-apa, ini abangku. Kamu sebekaya. Aku nggak mau kabur. Anaknya mana? Di kosanku, teman cewekku yang jaga. Baju dalamnya? Anaknya pakai. Ikut aku. Aku lagi kerja, nggak bisa pergi. Kerja apaan? Dari sekarang, jangan mimpi pergi kemana-mana. Bikinin aku obat dulu. Ini rumah sakit tradisional, nggak ada insulin. Kamu carikan solusi. Bawa dia ke lantai 2, ruang periksa ketiga. Gini ya. Dokter di ruang periksa ketiga lantai 2 itu aku kenal. Bagaimana kalau dia yang cariin solusi? Eo. Dingsi, bubarin orang-orang. Wolfie mungkin bawa senjata. Bubarin orang-orang. Dokter Zhang orangnya baik banget. Beberapa hari lalu ibunya sakit, aku bantu jagain. Setelah sembuh, dia sangat berterima kasih. Jadi Dokter Zhang pasti mau bantu kita, tenang aja. Dokter Zhang pasti mau bantu kita. Aku duluan bilang sama dia ya. Masuk. Dokter Zhang, aku punya abang mau minta insulin. Boleh dia masuk? Masuk. Polisi tugas, turun. Xiaohi. Kamu daftar dulu. Nggak usah. Bikinin obat aja, nanti aku bayar. Gak daftar gimana bisa periksa? Ayohi. Dokter Zhang, boleh bantu? Tangan. Belakangan susah tidur ya? Ayah, Marah-marah juga ya? belakangan banyak urusan. Denyut nadi agak cepat ya? Gantian genggam. Jangan bergerak. Kau mengkhianatiku, aku akan menembakmu. Biarkan dia pergi. Lepaskan dia. Begini, Huang Fei. Atau kita berdua bisa bernegosiasi. Kau lepaskan dia, aku jadi sandera. Jamie, Senjata untukmu. letakin.
Paku. Bawa dia keluar. Tammy. Bawa dia pergi. Bawa keluar. Tutup pintunya. Aku benar-benar ingin menembakmu. Aku menganggapmu saudara. Kau mengkhianatiku. Huang Fei. Hari ini kau bisa menembakku. Begitu senjata berbunyi, anak buahku di luar akan langsung menyerbu. Paling-paling aku mati 10 detik lebih dulu. Kita berdua sama-sama mati. Begini, situasi hari ini sudah kau lihat. Hidup atau mati, kau tidak bisa keluar. Aku polisi. Kalau kau tembak aku, itu namanya gugur tugas. Tapi kalau kau mati, itu namanya karma. Kau juga tahu aku sudah mengulur waktu. Aku sudah membayangkan adegan ini berulang kali. Aku tidak takut mati. Aku tahu kau juga tidak. Tapi di depan kita ada dua pilihan. Pertama, kau mati, aku juga mati. Kedua, kau hidup, aku juga hidup. Kau pikir aku bodoh? Baik, kita pilih jalan pertama. Ayo. Kalau begitu tembak aku. Aku hitung 1, 2, 3, kau tembak. Mending kita pilih jalan kedua. Huang Fei, letakkan senjatamu. Mungkin setelah kau masuk penjara. Kalau berkelakuan baik bisa dapat keringanan, kau masih bisa hidup. Pikirkan anak perempuanmu. Pikirkan ibumu. Tidak bisa memutuskan, ya? Kalau tidak bisa memutuskan, kita pilih jalan pertama. Dingzi. Masuk begitu tembakan berbunyi. Menjadi. Ayo kita coba lagi. Oak. Hari ini aku kalah olehmu. Aku mengaku. Kamu pria sejati. Aku tahu hari ini aku tidak bisa keluar. Tapi aku punya permintaan. Jika aku masuk, tolong jaga istriku, anakku, dan ibuku. Tenang saja. Ibumu di masa tua akan kujaga, Dingzi. Pergi. Ingat janjimu padaku.
Pergi. Itu. Tidak apa-apa? Tammy. Kamu tidak apa-apa? Dami, apa yang kamu katakan padanya? Dingzi. Cepat belikan aku 2 roti daging keledai dan 2 botol bir. Belum tidur? Menunggumu. Itu penjahat yang menabrakku, tertangkap. Kabar cepat sekali ya. Tentu. Kapan kantormu mengadakan acara penghargaan? Besok pagi, aku dipanggil ke markas. Mungkin aku juga dipuji. Batu di hatimu sudah jatuh. Kamu bisa kembali jadi polisi kriminal. Miang. Hari ini saat Huang Fei mengancammu dengan senjata. Apa yang kamu pikirkan? Siapa yang memberitahumu? Dingzi mulut jelek ini. Tidak apa-apa, jangan khawatirkan aku. Aku tanya, saat itu apa yang kamu pikirkan? Kosong, kan? Aku berpikir. Jangan tembak. Kamu memikirkan aku. Memikirkan keluarga?